Kesatria, welcome to my channel. Balik lagi bersama gua dalam review mainan. Dan mainan yang akan gua review untuk kalian kali ini adalah Marvel Legends Moon Knight. Yes guys, Moon Knight ini adalah film series dari Disney Plus, keluar sebelum She-Hulk ya. Dan Hasbro Marvel Legends langsung aja bikin figurnya. Ini ada buff-nya ya, series buff dari Infinity Ultron. Sama kayak She-Hulk yang waktu itu gua bahas, gua review sebelumnya. Ini Infinity Ultron. Kalau kalian mau lengkapin Infinity Ultron, kalian harus beli wave ini semua. Kebetulan si Moon Knight ini datang tanpa buff. Ini tidak ada buff-nya. Oke, boxnya bagus ya, dominasi dengan warna biru keunguan. Kalau kita bisa lihat image-nya di kanan kiri, ini Moon Knight, cakep banget. Di belakangnya ada Moon Knight lagi, image-nya dengan pose yang berbeda dan sedikit profil singkat. Lalu di atasnya ini adalah ada icon dari si Moon Knight. Ini icon bulan sabit yang merupakan icon identitas dari Moon Knight ini. Oke, langsung aja sekarang kita buka dan kita lihat lebih detail figurnya. Let's go. Boom, dan ini dia guys figurnya setelah keluar dari box. Yes, bagus ya. Kalau kita bisa lihat di sini, kalau diposein lagi megang senjatanya nih si bulan sabit ini ya. Ini jadi bagus banget. Moon Knight ini menurut gua adalah figur Marvel Legends yang paling bagus di antara yang lain di wave-nya series Disney Plus. Oke, sekarang kita akan lihat lebih detail figurnya. Let's go. Aksesorisnya lumayan banyak sih ya. Dia selain ada option hand, ini ada juga weapon ya, senjatanya ini gua nggak tahu namanya apa ya. Mungkin buat kalian yang tahu, kalian bisa tinggalin komen nama senjatanya si Moon Knight ini. Ini ada 2 bulan sabit, senjatanya yang berbentuk bulan sabit ya. Ini warnanya gold. Dan sebenarnya ini belakangnya kalau kita lihat ini bisa kita jadiin satu kalau kita nggak mau pakai. Ya ini bolong ya, ini ada cantolannya, kita masukin. Yes, kalau jadi satu, ini senjatanya jadi begini. Oke. Tapi kalau kalian udah jadiin ini satu, kalian nggak bisa posein dia untuk megang karena kegedean ya. Ini kan kita dapat option hand lagi, tangan yang buat ngegenggam si senjatanya ini. Kalau untuk ngegenggam kita harus buka lagi ya, kita harus pisahin. Jadi ini yang satu masuk ke tangan yang ini, yang satu lagi ke tangan yang ini. Oke, masukin aja langsung kayak begini. Cakep, cakep banget guys. Dia lagi megang ini ya. Dan ya option handnya sendiri juga sculptingnya bagus banget. Oke. Ya, itu sekedar info tentang aksesorisnya. Dan kalau untuk figurnya sendiri, ini sih skala 1 sampai 10 gue nilainya 9,5 ya. Ini 10 bahkan, karena detail banget dan bagus banget. Kita bisa lihat ya guys, lebih detail. Ini mukanya, sculptingan mukanya itu bener-bener bagus banget. Movie accurate banget ya. Ini kita lihat di hoodie-nya ini ada lambang bulan sabitnya lagi, cukup detail. Ya, dengan tekstur-tekstur garis-garis kainnya ini juga bagus ya. Kita bisa lihat nih ada sculptingan tonjolannya hoodie-nya lagi di atas. Ini benar-benar bagus. Lalu untuk mukanya sendiri juga movie accurate. Kita bisa lihat matanya, kalau kita lihat di film kan memang putih begitu ya matanya. Lalu di mulutnya juga dibalut dengan perban-perban begitu ya waktu dia berubah jadi Moon Knight. Dan ini dia Hasbro bikin sculptingannya benar-benar nail it sih menurut gua. Mulai dari detail-detail tekstur perbannya ya, bagus banget. Lalu ada hidungnya sedikit menonjol. Dan lanjut ke bajunya, kostumnya. Ini yang menurut gua membuat figur ini nilainya jadi 10. Karena kalian lihat bener-bener ya detailnya ya. Mulai dari di dadanya aja deh nih, perban-perbannya. Ini kita tahu ya kalau si Mark Spector ataupun Stephen Grant, kalau berubah jadi Moon Knight tuh dia kayak kebalut sama perban gitu. Dan perban-perbannya ini membungkus badannya jadi kayak mumi gitu ya, karena memang dia referensinya dewa-dewa Mesir ya. Dan kita tahu si Stephen Grant ini merupakan avatar dari Khonshu ya. Warnanya juga akurat menurut gua, dia putihnya agak abu-abu gitulah. Dan di sini paintingnya si Hasbro ini benar-benar good job banget abu-abunya. Dan dia juga dilengkapi sama sedikit-sedikit warna gold gitu. Di sini ada aksen warna gold, di sini juga, terutama di dadanya ini lambang dari bulan sabitnya warna gold ini juga cakep banget guys. Goldnya ini pun kayak ada nyangkut-nyangkut perban-perban kecilnya, itu juga detail banget nih dia bikinnya. Lalu di sini juga ada warna gold lagi. Wah, tangannya juga cakep banget dibalut perban gitu sampai ke lengannya. Nih armnya ini juga bagus, ada goldnya lagi. Di sini kita bisa lihat ada bulan sabitnya lagi ya di sini ya, kecil, detail. Wah, keren sih.
sama sebelah sini juga nggak beda. Lalu di pinggangnya, perutnya ini juga bagus banget. Beltnya ada lambang bulan sabitnya lagi, bulat, dibungkus sama kain gini. Ini kainnya sculptingannya sih cakep loh. Bener-bener kelihatan lecek, dan ini di ujung-ujungnya ini juga kayak nggak rapi gitu kan kelihatannya ya, kayak ada serat-seratnya gitu. Sampai di belakangnya ini juga kita lihat, ya ampun detail banget ya. Tuh, ada robekan-robekannya, ini sih yang gue suka ya. Lanjut ke belakangnya. Oke, ini ada bolongan di punggung ini buat nancep sayapnya ya. Tapi sebenarnya nggak ditancep juga nggak apa-apa sih, karena ini juga nyangkut dari kepalanya ya. Ini sayapnya kita lihat juga sculptingnya bagus. Garis-garisnya, lecek-leceknya ini juga detail. Lalu, nah ini yang paling mantap sih guys menurut gua. Kalian bisa lihat di pahanya ini ada kayak tulisan-tulisan huruf Mesir kuno gitu ya. Ini kayak gini-gini sih corak-coraknya ini yang menghiasi pahanya ini menurut gua cakep banget, bikin figurnya makin movie accurate. Ya, nggak kalah dengan sculptingnya, lecek-leceknya juga di pahanya, bagian pahanya. Lalu di lututnya, knee-nya ini selain ada sculptingan perban, juga ada ini guys, detail bulan sabitnya juga nih, warna gold di sini. Keren. Lalu untuk sepatunya, bootnya, ini perban lagi di bagian tulang keringnya tuh, detail banget. Dan dilapisin sama kayak di betisnya ini polos ya, nggak ada corak perbannya. Oke, lalu untuk sepatunya juga bagus. Wow. Cakep sih ya. Jadi buat kalian yang belum punya dan kalian ragu mau beli atau enggak, menurut gue sih ini beli aja sih, ini bagus banget. Dan ini kalau kita copot kepalanya, ini sayapnya juga bisa dibuka sih. Tuh. Dan hoodie-nya pun coba gue tes bisa dibuka nggak ya? Hoodie-nya kayaknya sih sudah menempel ya. Jadi nggak bisa dibuka-buka, nggak bisa diapain. Oke. Ini kalau misalnya kalian mau ganti sayapnya dengan kain atau fabric, pinggiran-pinggirannya dikasih kawat, kan biasa suka custom sayap gitu ya, bisa ya berarti. Karena bisa dicopot sayapnya. Oke, nah untuk artikulasinya guys, coba kita artikulasiin dengan menggunakan sayap ya. Karena biasanya kalau udah ada sayap, artikulasinya lebih susah. Oke, untuk kepala dia bisa nengok kanan kiri, ke atas, dengak sampai segini. Nggak terlalu banyak ya. Oke, mungkin karena ketahan sama hoodie-nya. Dan ke bawah, wow, kalau ke bawah lumayan. Bisa serong kanan kiri. Tangannya dia bisa muter 360 derajat ya, tanpa terhalang oleh sayap. Dia bisa ke kanan kiri sampai sebegini ya, bagus. Lalu bicep shuffle, kita bisa putar-putar bicepnya. Double joint elbow guys, bisa kita tekuk sampai segini. Dan untuk pergelangan tangannya juga bisa muter, rotasi. Bisa kita naikin ke atas sampai sebegini dan turunin ke bawah juga sampai sebegini. Keren. Untuk badan, kita bisa lihat ini di antara dada dan perut ada artikulasi, kita bisa puter-puter, rotasi ya, kita bisa serong kanan kiriin, kita bisa crunch ke depan sampai segini dan tekuk ke belakang juga banyak sampai segini. Dan dari perut ke pinggang tidak ada artikulasi sama sekali. Untuk kaki dia bisa nendang ke depan sampai segini, ke belakang sedikit karena ketahan sama ini ya perbannya. Lalu untuk paha kita bisa putar-putar, double joint knee tentunya. Wih, mantep men, kita bisa tekuk rapet sampai kayak begini. Untuk ankle, dia ada ankle pivot, kita bisa serong kanan kiriin dan bisa naikin ke atas sampai segini dan turunin ke bawah sampai segini. Mantap. Tingginya sekitar 6 inch lebih atau sama dengan 15 sampai 16 cm. Dan ini tingginya bila dibandingkan dengan teman-teman satu wave-nya, She-Hulk dan Miss Marvel ya. Kesimpulannya, figur ini dari skala 1 sampai 10 gue nilai 9,5 lah ya. Bahkan tadi gue bilang 10. Karena memang bener-bener perfect guys. Gue suka banget sama figur ini. Dan kalau misalkan tadi gue juga lupa kasih tahu ya, di aksesorisnya ini, di senjatanya yang bulan sabit gold ini juga ada detail corak kayak semacam huruf Mesir kuno juga. Sama seperti di Mjolnirnya si Thor kan ada kayak tulisan-tulisan Asgard. Kalau ini tuh ada kayak tulisan corak-corak Mesir kuno juga. Ini yang bikin figurnya tambah mantep. Walaupun nggak banyak tone color yang kita dapat, kita lihat ini sih cuma bener-bener kayak warnanya abu-abu dan gold aja, tapi ya ini sangat movie accurate ya guys. Dan di luar dari figurnya ini, gue standing applause untuk Oscar Isaac, si pemerannya yang bener-bener totalitas banget dalam memerankan Moon Knight ini. Gue suka banget sama actingnya dia di situ.
Bipolar dapet, pas jadi Moon Knight juga dapet, pas jadi si Stephen Grant apalagi ya dengan aksen yang berbeda. Pokoknya menurut gue film Disney Plus yang paling bagus sih di fase 4 ini adalah Moon Knight ya, dibanding yang lain. Dan langsung aja buat kalian yang ngoleksi Marvel Legends MCU, Moon Knight ini bener-bener recommended dan wajib kalian punya ya untuk melengkapi koleksi kalian. Sekian review dari gua, semoga bermanfaat. Klik like button kalau kalian suka video ini, share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat mereka yang masih ragu dalam membeli figur ini. Dan tinggalin juga pendapat kalian soal figur ini ya guys. Boleh juga kritik, saran mengenai video ini. Sampai ketemu di review mainan selanjutnya. Thanks for watching. Happy collecting, happy playing, and have a great day. Bye!